Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali untuk belajar IPS dari rumah bersama saya Ibu Maria. Yuk kita siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk materi hari ini masih tetap bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, dengan submateri hari ini yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yuk kita siapkan pembelajaran kita hari ini, tetap semangat dan selalu menjaga kondisi kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Anak-anakku, untuk submateri kita hari ini tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan peta rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Di situ ada 3 negara, yaitu Portugis dengan garis yang berwarna merah, kemudian ada Belanda dengan garis rute perjalanan yang berwarna biru, dan juga ada Spanyol dengan rute garis perjalanan yang berwarna hitam. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, di sini kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengamati video pembelajaran hari ini dan membaca buku paket IPS kelas 8, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun ternyata mengalami kegagalan. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Dan pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Nah anak-anakku, inilah peta rute perjalanan bangsa Portugis, yaitu Alfonso de Albuquerque yang melakukan perjalanan mulai dari negara Portugis sampai mencapai Malaka pada tahun 1511. Tujuan pelayaran Portugis ke Indonesia dikenal dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 sampai 1641. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia, terutama di daerah Maluku, diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, serta memonopoli perdagangan. Portugis sebagai bangsa yang menjajah Indonesia memiliki pengaruh tersendiri bagi bangsa Indonesia, seperti berkembangnya agama Kristen terutama di daerah Maluku, berkembangnya aliran musik keroncong, peninggalan berupa benteng-benteng Portugis, adanya nama-nama Indonesia yang menggunakan nama Portugis, serta peninggalan berupa meriam. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelis Sebastians. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku dan Portugis diusir ke Timor Timur sejak tahun 1515. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara tentunya tidak berbeda jauh dengan bangsa Portugis, seperti menyebarkan agama Nasrani,
mencari kejayaan dan kekayaan, serta menemukan wilayah kekuasaan atas tanah atau wilayah jajahan yang subur dan menghasilkan bagi bangsa Eropa. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, pada tanggal 8 November 1521 dipimpin oleh kapten yang bernama Joan Sebastian Elcano. Nah, anak-anakku, coba kalian amati peta rute perjalanan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magalhaens yang bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat dari perjalanan yang dipimpin oleh Ferdinand Magalhaens. Rute perjalanan diawali dari negara Spanyol, melewati Samudra Atlantik sampai di benua Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mencapai negara Filipina. Dari negara Filipina, kemudian Spanyol meneruskan perjalanannya tiba di Maluku, Indonesia, kemudian di pantai Tanjung Harapan, benua Afrika, dan kembali lagi ke negara Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, tepatnya di Pulau Maluku, saat itu tidak disenangi oleh Portugis yang saat itu sedang mengatasi perlawanan rakyat pribumi dikarenakan dianggap Spanyol mengganggu Portugis untuk memonopoli perdagangan di wilayah Eropa yang dilakukan oleh Portugis, walaupun usahanya belum sesuai harapan karena perlawanan dari penduduk yang ada di Maluku. Kedatangan Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didalangi oleh Portugis. Tentu kedatangan Spanyol nantinya akan dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya, sebelum terjadi peperangan besar antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukanlah perjanjian ulang yang mana memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Isi dari perjanjian itu adalah: 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dahulu ditemukan oleh Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarannya. Yang kedua, Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, bukan di Maluku. Dan yang ketiga, Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Adapun kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Ketika berada di Indonesia, Francis Drake dan Thomas Cavendish berhasil membawa rempah-rempah dari Indonesia, khususnya dari Ternate, untuk dibawa kembali ke Inggris. Karena keberhasilannya di dalam berlayar mencari rempah-rempah, membuat Ratu Inggris yaitu Ratu Elizabeth I ingin meluaskan wilayahnya melalui pelayaran internasional. Karena keinginannya tersebut, Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewanya kepada AIC di India untuk mengurus perdagangan dengan wilayah-wilayah yang ada di benua Asia, termasuk di negara Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1604, AIC East India Company telah mendirikan kantor-kantor dagangnya. Adapun letak kantor dagang bangsa Inggris atau AIC adalah di Ambon, Jayakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Untuk rute perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia, coba kalian amati peta berikut ini. Perjalanan diawali dari negara Inggris menyusuri Samudra Atlantik sampai di benua Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik, tibalah di negara Indonesia. Dari Indonesia kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke Tanjung Harapan, Afrika, dan kemudian kembali lagi ke negara Inggris. Inggris mengirimkan perwakilannya di EIC di Kalkuta, India, Gubernur Jenderal Lord, untuk merebut semua daerah di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Dan pada akhirnya pada tahun 1811 di bawah pimpinan Stanford Raffles, Inggris telah berhasil merebut seluruh daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Kemenangan bangsa Inggris atas persaingan merebutkan kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan adanya perjanjian kapitulasi Tuntang dengan Belanda
pada tanggal 18 September 1811. Adapun isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang adalah Belanda harus menyerahkan seluruh daerah jajahannya di Indonesia dan tentara Belanda menjadi tawanan bangsa Inggris, serta orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia bisa menjadi pegawai Inggris. Nah, anak-anakku, berikutnya adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun, tepatnya tahun 1568 sampai 1648, telah mendorong bangsa Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten, tepatnya di Selat Sunda. Namun kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka dianggap bersikap kasar dan sombong. Kemudian Belanda datang lagi ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Nex pada tahun 1598. Nah, anak-anakku, inilah peta rute perjalanan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yang diawali rutenya dari negara Belanda, kemudian menyusuri pantai barat Afrika, melewati Samudra Hindia, dan sampailah di Selat Sunda, yaitu di Pelabuhan Banten, Jawa Barat, Indonesia. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, seorang Belanda yang bernama Johan van Oldenbarnevelt mendirikan kongsi dagang Belanda yang bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menggabungkan usaha dan mengurangi persaingan antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain, terutama negara Inggris, Spanyol, dan Portugal. Dan yang ketiga, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Baiklah anak-anakku, Ibu harapkan kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini. Sekarang tiba saatnya kalian untuk mengerjakan tugas aktivitas individu untuk pembelajaran jarak jauh ketiga IPS dengan submateri proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tugas kalian yaitu setelah kalian menyimak dan memahami penjelasan dalam video pembelajaran tadi, kalian analisis dari 4 bangsa Barat yang datang ke Indonesia dengan mengisi tabel di bawah ini. Kalian jelaskan siapa saja nama tokoh-tokohnya, tahun berapa sampai di Indonesia, dan di daerah mana bangsa tersebut tiba pertama kali di Indonesia. Tugas dikerjakan dan ditulis di kertas folio bergaris, dikumpulkan di sekolah atau difoto dan dikirimkan lewat WA. Ibu tunggu ya. Sedangkan untuk refleksi kita hari ini seperti biasa, pilih salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Jawab dengan jujur. Kemudian sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini, dan sebutkan pula hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini. Nah, anak-anakku, selesai sudah penjelasan untuk submateri hari ini. Semoga yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan submateri kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.